Masih dalam suasana Ramadan di negeri jiran, di episode kali ini gue mau ajak lo cobain best cheese naan yang ada di KL. Sebelumnya gue juga mau ngajak lo buat mampir ke Putrajaya, ibu kota atau pusat pemerintahannya Malaysia. So here we go, this is Ersan Travel Notes. Sekarang gue lagi nunggu KLIA Transit yang ada di stasiun KL Sentral. Ternyata ini lumayan lama juga nunggunya, gue kira cepet. Nanti pulang mungkin gue akan coba naik bus. Dari KL, pilihan transportasi ke Putrajaya bisa naik bus atau kereta bandara. Karena emang dia tuh searah ke bandara gitu kotanya. Waktu tempuhnya cuma sekitar 30 menitan seingat gue. Sampai di sana, lo bakal lihat bangunan-bangunan yang banyak kubahnya. Udah gitu jalanan di sini tuh lowong banget, kayaknya anti macet deh. Sekarang gue udah sampai di Putrajaya, yaitu pusat pemerintahan negara Malaysia. Seperti yang bisa lo lihat di depan gue ini, kelihatan tata kota yang rapi banget dan juga pemandangannya indah banget. Dan bisa jadi satu poin plus tersendiri buat lo yang suka dengan sesuatu yang estetik. Nah, abis ini gue akan ngajak lo ke beberapa spot yang mungkin bisa jadi referensi buat lo untuk berkunjung ke sini. Dan masih bernuansa Islami pastinya. Spot pertama yang bakal kita datengin adalah Masjid Putra. Kalau kesini, pastiin lo pakai baju yang sopan dan menutup aurat ya. Kalau enggak, lo wajib pakai jubah-jubah kayak gini nih. Yang paling eye-catching dari masjid ini warnanya didominasi sama pink. Konsepnya lebih ke arah arsitektur Persia zaman kerajaan Safawi. Masjid ini jadi salah satu tujuan wisata utama buat trip KL juga loh. Gak cuma muslim, buat lo yang non-muslim juga bisa kesini. Asalkan patuhin semua rules yang ada. By the way, Masjid Putra adalah nama yang dikasih buat ngehormatin mantan Perdana Menteri Malaysia, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Lo bisa mampir ke Putra Mosque dari pukul 5 pagi sampai jam 12 malam waktu Kuala Lumpur. Nah, buat lo yang berpuasa nih, jangan khawatir karena selama bulan Ramadan mereka memberikan hidangan buka puasa secara gratis. Nah, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka pun mengadakan kegiatan sahur bersama dan juga iktikaf. Jadi nggak ada alasan ya buat lo yang berpuasa untuk nggak mampir ke sini karena mereka mengakomodir segala kebutuhan di bulan Ramadan. Bentukan kubah ini berasaskan Arabis, yaitu ukiran tumbuhan yang diukir kayak masjid-masjid yang ada di Mesir. Karena masjid ini terbesar di Putrajaya, jadi space-nya cukup luas buat nampung jamaah yang cukup banyak. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, masjid ini juga rutin dibersihin dalam hitungan jam loh. Buat info lebih lanjut, lo bisa langsung aja mampir ke sana ya, supaya dapat experience-nya secara langsung. Gak jauh dari masjid, sekitar 10 menitan naik taksi, ada semacam danau yang nuansanya tuh tenang banget. Banyak juga koleksi tanaman di sini nih. Di sebelahnya berdiri juga spot wisata yaitu Teras Maroko atau Astaka Maroko. Jadi ini tuh kayak miniatur-miniatur spot yang ada di Maroko gitu katanya. Jujur gue belum pernah ke Maroko sih, jadi nggak mau sotoy. Satu hal yang pasti, di sini lo bisa nemuin bangunan-bangunan yang punya ukiran ala Timur Tengah gitu. Sebenarnya ada semacam museumnya juga sih, tapi waktu itu lagi tutup, jadi gue nggak bisa masuk. Pokoknya kayak ginilah, ada kolam-kolam estetik gitu, terus ada ornamen-ornamennya juga. Dan ada lorong-lorong estetik juga nih di sini. Honestly gue nggak tahu apa yang ada di dalam sana, tapi yang jelas kalau dilihat dari luar, tempat ini cocok banget buat lo yang pengen cari-cari foto yang instagramable atau mungkin foto-foto estetik dengan angle-angle yang oke gitu. Atau mungkin lo mau pre-wedding juga mungkin cocok ya di sini ya. Pokoknya terserah, pilih aja sesuai dengan kebutuhan lo. Udah deket waktu iftar, gue balik lagi ke Masjid Putra, alias masjid berwarna pink ini. Makin rame banget nih di sini. Orang-orang pada ngabuburit, tapi yang jelas banyakkan turis sih yang pada kesini, mulai dari Timur Tengah sampai orang-orang Indonesia yang lagi pada transit sebelum lanjut umroh. Banget di sini banyak jemaah-jemaah. Terus di sini penerimaan tamunya kayaknya karyawan-karyawan di sini itu kayak ramah-ramah gitu. Kayaknya senang banget gitu ya disambut dengan ini. Kita mau ingin kemana gitu, ingin buang air kecil gitu tuh ditunjukkan, dikasih tahu jalannya ini gitu. Terus dikasih ada obrolan-obrolan santai yang menyenangkan ya. By the way,
Selayaknya masjid-masjid dimanapun, pastinya selama Ramadan nyediain menu buka puasa secara gratis. Lumayan ya, buat backpacker kayak gue, jadi nggak usah keluar budget buka puasa dan juga makan malam. Terasnya ini juga rame banget, mulai kumpul tuh orang-orang buat pada nunggu waktu berbuka. Oke, akhirnya hari ini gue memutuskan untuk buka puasa di Masjid Putra. Dan bisa dilihat di sini udah banyak banget yang buka puasa, udah siap untuk menikmati hidangan berbuka. Waktu berbuka udah tiba, saatnya kita makan. Seperti biasa, habis buka takjil, orang-orang di sini juga pada sholat maghrib dulu sebelum lanjut ke makan malam. Lo harus coba sih suasana di sini karena tuh masjid ini tenang banget, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, saatnya kita nyobain menu makan malamnya ya. Nah, sekarang gue mau coba makan menu utamanya tadi, nggak tahu ini sayur apa. Yang jelas ini bikin gue kaget karena ini kan tadi kuahnya banyak banget ya. Nah, dari kuah yang banyak ini dia nggak ngasih sendok, jadi dia emang di sini kayaknya biasa pakai tangan gitu. Cuman untung ada garpu dari si spaghetti tadi, jadi ini menurut gue jadi salah satu solusi. Selamat makan. Di sini juga ada komunitas Timur Tengah gitu yang pada bawa menu-menu berbuka ala-ala mereka pastinya ya. Terus gue nyobain deh tuh sekalian makanan khas mereka. What is it? Kunafa. Kunafa. Oh, kunafa. It's something sweet. Yeah. It's like sarang burung in Indonesia. Kunafa Naples, Kunafa? Naples. Cheese What is that? Cheese? and nuts Nuts? and something like milk. So many stuff. Karena gue gak nginep di Putrajaya, gue mutusin buat balik ke KL malam itu juga. Lagi-lagi gue pulang naik kereta. Karena ternyata naik bus itu agak ribet kalau malam. Jadi mending naik kereta bandara yang waktunya udah pasti. Habis itu gue nyambung naik monorail buat nyobain makan cheese naan yang ada di Jalan Medan Tuanku. Tempatnya deketan kok sama stasiunnya. Jalan kaki juga gak terlalu lama. Kita bisa sambil nikmatin angin malamnya kota Kuala Lumpur. Biarpun jalanannya agak sepi, tapi alhamdulillah tetap aman kok. Nah, ini dia nih tempatnya. Termasuk gede sih ini restorannya. Udah gitu petugas di sini tuh kayak nggak berhenti-berhenti masak gitu loh. Laku dan rame banget nih kayaknya orderannya. Satu hal yang menarik perhatian, bakar cheese naan-nya pakai tunggu kayak gini nih. Sekarang gue ada di satu tempat makan namanya RSMY, yaitu salah satu tempat best cheese naan katanya kalau di sini. Nah, gue pengen buktiin sebest apa sih cheese naan yang ada di sini. Sekarang kita akan coba ya. Kejunya bener-bener mozzarella-nya itu loh. Nah, kita coba. Jadi rasanya tuh kayak sorry sebut merek, stuffed crust-nya Pizza Hut gitu. Cuma bedanya ini lebih enak kalau menurut gue. Kenapa? Karena si rotinya bener-bener lembut, ditambah ketika dia masuk ke dalam lidah sama cheese-nya itu bener-bener kayak melt di mulut lo gitu loh. Bedanya sama pinggiran pizza itu adalah kalau yang pinggiran pizza itu kan kulitnya rada-rada tebal dan kadang-kadang keras. Nah, kalau ini tuh karena sinannya ini juga tipis, tadi kan lo lihat sendiri ya pas lagi ditungku. Jadi pada saat dia dibakar, terus si kejunya juga melting, jadi kayak menyatu gitu loh. Ketika digigit tuh nggak susah gitu ngegigitnya. Jadi pas digigit tuh effortless gitu pas masuk ke mulut nih. Enak, benar enak. Jadi nggak salah nih rekomendasi teman-teman gue. Katanya sih ini terbaik di Malaysia. Dan ini
katanya temen gue pakai si kuah susunya, alias kayaknya ini susu kental manis biasa sih, sebenarnya bukan kuah susu. Terutama buat lo yang suka keju, karena ini dia pakai keju mozzarella, nggak maksa sama sekali, ngerti nggak sih, kayak manisnya manisnya nggak enak gitu loh, entah gimana dia bikinnya. Oh, sama satu lagi menurut gue yang bikin the bestnya itu adalah tekstur si cheese naan-nya ini. Kalau tahu kan stuffed crust-nya Pizza Hut itu gimana rasanya. Nah, kalau si stuffed crust-nya Pizza Hut itu kan rasanya asin. Nah, kalau ini ditambah susu sih tadi jadi manis. Tapi kalau misalkan tadi pas gue coba dengan plain-nya ini tanpa pakai susu, itu rasanya bener-bener kayak dia menyatu dengan alam. Barusan gue mau ngomong, coba menyatu dengan lidah. Jadi ketika masuk ke lidah lo, itu effortless gitu loh masuknya. Kayak lo gak perlu ngunyah terlalu banyak, lo udah bisa merasakan kenikmatan dari si cheese naan ini gitu loh. No words can describe it. Cenah gitu. Sebenarnya mereka bisa juga nyediain sendok dan juga garpu kalau butuh. Tapi tadi gue udah tanya, katanya kalau misalkan makan di sini mereka biasanya pakai tangan aja, jadi nggak pakai si sendok sama garpu ini. Udah gue ikutin aja apa yang ada di sini aturannya, karena gue nggak mau ide-ide juga, karena mengurangi kenikmatan kadang-kadang tuh. Nah, di sini juga ada tempat cuci tangan, jadi lo nggak perlu khawatir kalau misalkan makan pakai tangan, tetap higienis kok. Oke, sekian dulu vlog kali ini ya. Semoga infonya bermanfaat. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, boleh dong like-nya. Jangan lupa subscribe juga ya, supaya channelnya bisa lebih berkembang. Di episode selanjutnya, gue bakal ajak lo ke sini nih. Pantengin terus Erzan Travel Notes Ramadan di negeri jiran. See you at the next trip. Bye!